Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Otriadita, Asal dosen jurusan Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN di Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sharing pada salah satu mata kuliah yang saya lakukan, yaitu mata kuliah digital forensik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai dokumentasi, utilitas, dan etika dalam forensik digital yang merupakan salah satu pertemuan kita yang tersedia sesuai dengan kita, di mana nanti diharapkan mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasi regulasi kita pada aspek legal dan etika dalam forensik kita tersebut. Baik, itu kan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana dapat kita mengumpulkan bukti apa itu perbedaan digital maupun bukti elektronik yang dapat nantinya digunakan dalam persidangan yang dapat membantu jalannya sidang dapat memiliki adanya penguatan bukti atau kebutuhan dari kepolisian jika dibutuhkan saksi ahli dari bagian forensik. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kita yaitu diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi regulasi dan etika yang berlaku dalam dunia hukum mengenai digital forensik. Lalu mahasiswa menjelaskan hukum dan etika dalam investasi digital itu sendiri. Lainnya adalah tujuan pembelajaran kita untuk materi hari ini. Mengapa dokumentasi dan legalitas penting dalam forensik digital? Menurut kalian semua bagaimana? Menurut Anda semua bagaimanakah? Kenapa dokumentasi dan legalitas itu penting dalam forensik? Jadi sebelum sebuah bukti dapat digunakan dalam persidangan, dia harus sesuai dengan hukum apakah dia salah, apakah benar itu adalah salah satu bukti yang berhubungan dengan kasus dan apakah itu yang akan digunakan untuk menyelesaikan kasus atau bukan. Nah, disitulah pentingnya dokumentasi dan legalitas, di mana bagaimana mendokumentasikan, mengakuisisi dan mendapatkan bukti itu dari bagaimana prosesnya, di mana ditemukannya, dan bagaimana mengekspresnya dari bukti yang ditemukan oleh kepolisian atau bukti dari kasus itu sendiri. Dan legalitasnya tidak semua bukti, hampir semua bukti digital maupun bukti elektronik itu dapat dijadikan sebuah bukti yang dapat melalui persidangan. Tapi dia harus melalui legalitas dulu. Apakah dia legal, apakah sesuai dengan aturan hukum dan aturan tata kerama untuk dapat diterapkan. Jika sebuah digital itu tidak terkait dengan dijadikan sebuah bukti digital yang berbentuk tersebut. Di era modern ini, dokumentasi digital itu kadang sering menjadi satu-satunya bukti penting di kampus, apalagi kalau kasus yang berhubungan dengan cyber threat, di mana buktinya memang sama itu misalkan ada untuk membuat data itu kan dalamnya dilakukan dalam via kita ya ataupun via elektronik tapi buktinya terdapat dalam elektronik cyber stalking atau cyber harassment karena tidak hanya dalam dunia cyber atau internet tapi tentunya buktinya juga kita lalu ada internet threat kebocoran data perusahaan ransomware ataupun mencuri identitas digital sangat mudah dimodifikasi, rusak, atau hilang. Sehingga dokumentasi dan legalitasnya menjadi tulang punggung keberhasilan itu. Beberapa bukti itu dapat dimanipulasi. Jadi dengan kita mendokumentasi dan legalitas itu akan menguatkan bahwa bukti itu benar-benar adalah bukti yang dibutuhkan untuk kasus tersebut. Menurut Tracy sebetulnya, documentation is not an administrative burden, it is the foundation of forensic credibility. Jadi forensik itu, bagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan pertama, bahwa forensik dalam digital forensik itu lebih kredibel itu yang bagaimana legalitas.
Menurut ISP 886, evidence-based corporate documentation is unreliable. Dia tidak berkembang gitu ya kalau tidak ada dokumentasi. Karena itulah kita harus mengambil bukti peroleh dijaga dan analisis sehingga menjadi bukti yang sah di pengadilan. Kemudian, struktur laporan forensik profesional. Pada kita membicarakan dokumentasi, kita harus tahu dulu gimana struktur laporan forensik yang profesional untuk dapat dijadikan bukti tadi ke pengadilan. Pertama itu ada halaman pendahuluan, di mana halaman pendahuluan itu menyangkut nomor kasus, penanggung jawab penyidikan, waktu, tanggal, lokasi penyidikan, lalu alat dan software yang digunakan, kemudian dikatakan scope of investigation. Jadi kita tuh merangkum bagaimana halaman pendahuluan itu merangkum sebuah kasus ini dan bagaimana kita melihat menurut kita ini berhubungan dengan kasus yang memutuskan di akhir apakah orang itu seorang tertangkap bersama itu penting. Tapi kita sebagai ahli forensik saksi ahli yang menentukan dengan melakukan dokumentasi tersebut. Yang kedua yaitu metodologi, dengan proses akuisisi bukti, di mana nanti bagaimana kita melakukan backup terhadap bukti atau bagaimana kita menyimpan bukti tersebut. Kalau ada teknik validasi khas MD5 FK25 ini yang sudah kita praktekkan minggu lalu ya. Ini adalah teknik validasi khas yang nantinya akan berguna ketika mendapatkan data-data dari bukti yang kita dapatkan. Terakhir yaitu tools yang digunakan. Apa tools baik itu software atau hardware kita gunakan dalam mengakuisisi data ini. Nanti kita jelaskan secara detail di dalam metodologinya. Yang ketiga itu hasil analisis, di mana hasil analisis ini kita menetapkan apa saja tabel temuan, apa saja yang kita temukan dari data yang maksudnya dari alat perangkat bukti yang kan apa saja yang kita temukan dan baik bukti kita ataupun perangkat yang kita gunakan. Padahal itu artefak penting atau log file untuk metode. Kita sudah belajar mengenai artefak. Ada log, ada file, metadata, call log, juga ada browser log, browser history, itu juga menjelaskan jadi salah satu temuannya. Kalau ada timeline kejadian, bagaimana step atau bagian-bagian kita melakukan si akuisisi tadi. Lalu ada interpretasi, gimana interpretasi kita itu harus netral, tidak berspekulasi terhadap kasus itu sendiri. Kita hanya memberikan sesuai apa yang kita temukan, sesuai dengan dokumentasi dan bagaimana kita menjelaskannya. Lalu ada kesimpulan dan rekomendasi, apa yang ditemukan, apa yang tidak ditemukan, apa yang paling masuk akal berdasarkan bukti, apa yang berhubungan dengan bukti, apa rekomendasi teknis atau security hardening dan policy improvement yang kita berikan untuk dari proses ini. Chain of custody. Kita sebelumnya sudah membahas mengenai chain of custody dalam pertemuan kita yang kedua kemarin, itu bagaimana ada 5 W1H ya. Yang pertama itu siapa yang menemukan bukti, where, kapan, when, dan di mana ditemukan bukti, lalu bagaimana dia diperoleh, penyimpanan awalnya apa, proses pemindahannya apa, value sebelum dan sesudah dari kita akuisisi itu apa, lalu siapa yang menyebut setiap apa. Jika itu harus didokumentasikan yang dilaporkan ke dalam dokumentasinya legalitas kita dalam membuat membuat laporan dari penemuan bukti dari pihak polisi sendiri. Kalau ada audit trial di mana ada rekaman lengkap seluruh aktivitas teknis 3 jadi kita berperan sebagai ahli forensik di mana kita membuat laporan, kemudian kita membuat rekaman lengkap mengenai seluruh aktivitas yang kita lakukan terhadap di mana audit trial itu berisi tools apa yang digunakan, perintah apa yang dijalankan, jam berapa proses dilakukan, dan log forensik otomatis yang sudah kita rekam. Jadi semua itu nanti diberikan memasukkan ke dalam persidangan ya.
Oke, ini adalah legalitas forensik digital. Jadi kalau legalitas forensik digital di Indonesia itu ada alat bukti menurut KUHP pasal 184 ayat 1 mengenai keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Ini ada beberapa alat bukti. Jadi alat bukti ini harus sah. Jadi kalau kita misalkan jadi keterangan ahli, sebagai saksi ahli, kita harus melewati legalitas. Yang kedua, syarat bukti digital diterima pengadilan yang pertama dan jadi dia tuh tidak kita ubah, tidak kita manipulasi, kita cuma melakukan investigasi atau mencari forensik dalam buktinya tanpa mengubah-ubah di sana. Kalau ada relevan, berhubungan tidak bukti yang kita temukan itu dengan saksi. Misalnya kita ada kalau ini misalnya kalau cuma dari provider itu kan tidak karena tidak berhubungan ya provider kan misalnya ada rekaman itu tidak dimasukkan ke dalam bukti kita berhubungan dengan aku diperoleh secara sah. Nah, karena kita sudah membuat dokumentasi, harusnya sudah kita lewati bagaimana proses perolehan dari bukti tersebut. Jadi proses file dan dapat diuji ulang. Jadi kalau misalkan benar lagi nanti dapat diuji tidak berubah lalu dapat diverifikasi. Nah, ini adalah etika profesional investigator digital. Pertama itu kan prinsip etika utama. Karena jangan menghapus lebih dari yang diberikan. Kedua, jaga kerahasiaan file tersebut. Tidak mengedit, menambah, atau menghapus. Jadi yang kita lakukan adalah menghapus itu tanpa mengedit, menambah, atau menghapus. Terus hindari bias atau kesimpulan pribadi. Itu menampilkan supaya apa adanya, tanpa baik, tanpa bersifat spekulasi. Amankan bukti dari kebocoran, itulah prinsip etika utama dari investigator kriminal. Lalu konflik etika yang sering terjadi yaitu investigator melihat foto tersebut korban sanksi. Federal tidak mau memang harus melihat untuk mencari bukti, tapi kalau sanksi kan tidak berhubung, itu sebaiknya jangan dilihat. Oh, data sensitif dalamnya ada informasi keluarga diminta dan data konflik. Ya, konflik etika yang sering terjadi. Oke, ada pertanyaan mengenai kita dan mengenai etika dan dokumentasi legalitas tadi. Jadi itu beberapa step itu kita lakukan dan kita dapat menjadi saksi ahli dan bukti itu dapat masuk ke media persidangan. Jadi tadi kita mau melakukan dokumentasi, kita review kembali, kita buka berarti melakukan dokumentasi terlebih dahulu, di mana ada laporan dokumentasinya, ada halamannya, ada halaman pendahuluannya, ada analisis dan hasil-hasilnya. Lalu kita juga dapat melakukan legalitas, bagaimana kita mendapatkan bukti, lalu bagaimana etika profesional itu dapat kita lakukan. Jadi tidak ada apa ya, kita akan melakukan proses. Oke, tadi kita membahas mengenai dokumentasi. Jadi juga jelaskan mengapa dokumentasi yang lengkap dan sistematis sangat penting dalam proses forensik digital. Oke, kenapa? Jadi kita udah bahas ya dokumentasi yang paling digital, buku itu dapat digunakan karena pada umumnya itu beberapa kejadian cybercrime atau yang dalam internet itu adalah menggunakan buku digital. Lalu apa yang dimaksud dengan chain of custody dan apa konsekuensinya jika COC rusak atau tidak? Kan ya, kita perlu legalitas dan perlu dikenakan. Kalau misalkan tidak ada COC, berarti kan tidak sesuai dengan legalitasnya. Karena dari mana dalam COC? Di mana mendapatkan bukti, siapa ya mendapatkan bukti. Bukan dokumen sama dengan profesi siapa ada halaman pendahuluan, metodologi, hasil tadi ya. Kalau yang sama langsung, kita perlu tadi ya, kenapa harus selalu dicatat? Karena dari kali kita perlu menampilkan hasil sebelumnya, hasil sudah saat melakukan aktivasi bukti digital. Baik, itu adalah mengenai dokumentasi dan legalitas dalam digital forensik pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak. Semoga sharing ini mengenai tentang lakukan ini
Gimana kalau ini bermanfaat, hal yang harus saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.